Oke, Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Oke, sahabat Jaya Inspirasi, kali ini saya berbicara mengenai pola pikir ya. Pola pikir ini adalah sentral dalam kehidupan ini. Pola pikir ini menentukan apa yang kita lakukan. Pola pikir kita menentukan sebuah keputusan-keputusan yang kita buat. Pola pikir kita menentukan langkah-langkah yang kita buat di dalam menjalani kehidupan ini. Pola pikir kita menentukan seluruh tindakan, keputusan, seluruh aktivitas kehidupan kita. Itu ditentukan oleh sebuah pola pikir. Pola pikir kita itu sangat penting. Nah, karena itu pola pikir ini kita perlu ubah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif yang ada di dalam pikiran kita buang dan kita isi dengan hal-hal yang positif. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Nanti teman-teman sekalian bisa memberikan komentar tentang apa yang sudah teman-teman pelajari dari pola pikir yang salah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang 4 pola pikir yang salah yang seringkali menghambat sebuah kemajuan di dalam kehidupan kita. Pola pikir yang salah ini kita akan ubah. Nanti saya akan berikan tips apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa merubah pola pikir kita. Tetapi saya akan bacakan sebuah ayat di dalam Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab seperti orang berpikir tentang dirinya, demikianlah ia. Kalau orang berpikir tentang dirinya, dia adalah orang biasa, maka tindakannya biasa-biasa saja. Tapi kalau orang berpikir saya adalah seorang anak raja, saya adalah anak Tuhan, saya adalah seorang pejabat, saya adalah seorang pendeta, saya adalah seorang yang istimewa, maka tindakan-tindakannya akan mengikuti pikirannya. Jadi dari pikiran, maka muncul yang namanya tindakan dan kebiasaan yang mengarah kepada karakter kita. Kebiasaan itu mengarah kepada karakter dan karakter membuahkan sebuah pola kehidupan seseorang. Nah, karena itu kita akan belajar dari 4 pola pikir yang salah yang menghambat sebuah kemajuan kehidupan. Yang pertama, pikiran yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Ingat ya, pikiran yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Padahal kekhawatiran itu tidak pernah memberikan solusi dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan bahwa janganlah engkau khawatir ya tentang apapun juga, tetapi kita perlu menyatakan sebuah permohonan kita kepada Tuhan karena Dia adalah Raja di atas segala raja yang mampu menolong kita, yang mampu memberikan kita kekuatan, yang mampu memberikan kita pengharapan. Bukan justru kita khawatir apakah Dia mampu menolong kita. Pasti Dia mampu karena Dia adalah Tuhan sumber kekuatan kita. Jadi pola pikir inilah yang perlu kita ubah dalam kehidupan kita. Janganlah khawatir ya. Pikiran yang dipenuhi oleh kekhawatiran yang berlebihan itu menghambat pertumbuhan atau suatu kemajuan di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak pernah memberikan solusi, justru menambah masalah. Ingat ya, kekhawatiran tidak memberikan solusi tetapi justru menambah masalah. Ya, kita menjadi takut, kita tidak berani melangkah. Kekhawatiran tidak menambah iman kita juga. Justru makin khawatir, makin tidak punya iman. Jadi kekhawatiran tidak ada gunanya. Nah, memang ada kekhawatiran yang positif, khawatir kalau nggak masuk surga. Nah, karena itu kita perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini, supaya kita nggak khawatir lagi tentang hal itu. Misalnya apalagi, khawatir saya belum baik nih, jadi karena khawatir saya belum baik, dia berusaha menjadi baik. Nah, itu kekhawatiran yang positif. Tapi kekhawatiran yang negatif, ya merasa bahwa waduh ini terlalu besar masalahnya, ini terlalu rumit, tidak mungkin. Nah, itu akan menghambat sebuah kemajuan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, pola pikir yang salah yang akan menghambat sebuah kemajuan di dalam kehidupan kita, yaitu pikiran yang dibayang-bayangin oleh masa lalu ya. Apa itu masa lalu? Masa lalu adalah masa di mana sesuatu hal yang telah kita lewati, di mana banyak lika-liku kehidupan, baik suka maupun duka. Ya, ada keberhasilan maupun juga kegagalan yang pernah kita lalui, ya pernah disakiti dan mungkin juga pernah menyakiti orang lain. Masa lalu itu, teman-teman sekalian, saya ibaratkan seperti spion ya. Spion motor atau spion mobil kita. Kita tidak fokus kepada spionnya, tetapi kita fokus ke depan. Ketika seseorang fokus melihat spionnya,
maka mengalami suatu kecelakaan. Orang itu akan mengalami suatu masalah baru, yaitu dia kecelakaan, dia nabrak sesuatu, atau dia masuk jurang karena dia terlalu fokus kepada spion yang ada di belakangnya, atau spion yang ada di mobilnya dia fokus melihat ke belakang. Nah, kita memang perlu melihat spion, tetapi itu bukan fokus perhatian kita. Untuk apa kita melihat spion? Yaitu untuk menghindari kita, adakah orang yang lewat, atau bolehkah saya lewat kanan atau kiri. Masa lalu hanyalah suatu pelajaran yang mengantarkan kita kepada suatu tujuan kehidupan kita. Ya, masa lalu itu bukan suatu fokus kita, tetapi dia hanya menjadi sebuah pelajaran yang kadangkala kita lihat, tapi tidak boleh kita lihat terus ya, karena dia ibarat seperti spion. Oke, teman-teman sekalian, pikiran yang dibayangin oleh masa lalu itu menghambat suatu kemajuan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang trauma dengan masa lalunya, ada banyak orang yang gagal dengan masa lalunya. Tetapi ingat, itu masa lalu. Masa lalu bukan masa depan. Masa lalu itu sesuatu hal yang kita lalui, tidak boleh kita bawa di dalam kehidupan kita di masa sekarang. Tetapi marilah kita menata kehidupan kita ke depan. Masa lalu boleh ada, tetapi ingat, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita mempunyai suatu identitas yang baru di dalam Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, lalu yang ketiga yang perlu kita ubah di dalam kehidupan kita, yaitu pikiran yang pesimis. Pikiran pesimis adalah pikiran yang melawan iman. Ya, pikiran pesimis itu sebenarnya pikiran yang tidak mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolongnya, Tuhan sanggup memulihkannya, Tuhan sanggup memberkatinya, Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepadanya. Karena dia pesimis, maka dia tidak mengambil sebuah langkah apapun. Dia tidak berani. Kenapa demikian? Karena pesimis. Nah, orang yang pesimis, ciri-cirinya apa? Dia ragu terhadap dirinya sendiri, mudah menyerah, sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Bahkan juga tidak berani mencoba karena dia takut gagal. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada orang yang pesimis. Pikiran pesimis itu suatu hambatan terhadap suatu kemajuan dalam kehidupan ini. Kita mesti punya optimisme ya. Kita harus optimis. Entah apa yang kita kerjakan saat ini, optimis itu berhasil, sukses. Oke? Jadi jangan pernah mempunyai suatu pikiran pesimis. Pesimis itu menghambat suatu kemajuan atau suatu pertumbuhan, baik dalam iman kita maupun juga di dalam berbagai hal yang lain. Kita perlu mempunyai pikiran yang positif. Lalu yang keempat yang kita pelajari, yaitu pikiran yang lamban. Pikiran yang lamban ini juga perlu diubah. Kenapa demikian? Pernah nggak lihat orang yang sangat lamban? Lamban sekali, nggak cekatan, tidak tangkas. Nah, orang yang lamban ini, kalau kita ketemu dengan orangnya, kita pengen dorong dia kan, cepat begitu. Jangan seperti itu, jangan lamban, jangan telat-telat pikir begitu. Tell me, telat mikir. Oke, teman-teman sekalian, pikiran yang lamban itu akan menghambat suatu kemajuan dalam kehidupan kita. Nah, gimana supaya kita bisa mempunyai suatu pikiran yang up to date, pikiran-pikiran yang cepat? Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama bagaimana kita mempunyai suatu pikiran yang cepat atau pikiran yang cekatan sehingga kita tidak ketinggalan ya. Apalagi di zaman sekarang ini suatu kemajuan informasi, kemajuan teknologi itu kalau kita tidak mengikutinya, kita sudah kehilangan ceritanya. Bahkan anak-anak zaman sekarang cepat sekali mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, karena itu kita perlu menyesuaikan diri supaya kita bisa mengubah kehidupan kita. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita akan lihat cara merubah pola pikir yang salah. Bagaimana cara merubah pola pikir yang salah berdasarkan nasihat daripada firman Tuhan. Nah, ini dia, ada 4 ya. Ada 4 cara mengubah pola pikir yang salah. Yang pertama yaitu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, ya. Mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah suatu input yang baik yang berasal daripada Tuhan yang akan merubah mindset kita, mengubah cara pandang kita mengenai kehidupan ini, mengenai orang lain, mengenai apa saja. Firman Tuhan adalah sumber dari segala sesuatunya. Karena itu adalah perkataan Tuhan yang ingin dia sampaikan kepada umatnya. Firman Tuhan itu adalah suatu manual book kehidupan, ya, manual book kehidupan kita.
Kalau kita ada sesuatu hambatan dalam kehidupan ini, lihat manual booknya, yaitu Alkitab kita. Jadi bagaimana cara merubah pola pikir, yaitu dengan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Perbanyak mendengarkan firman Tuhan. Perbanyak membaca Alkitab, karena itu akan mengisi pikiran kita, dan pikiran kita kalau sudah terisi itu juga yang kita keluarkan melalui tindakan, perbuatan kita, karakter kita, kebiasaan kita yang akan membentuk sebuah kehidupan, ya. Isi pikiran dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara merubah pola pikir yang salah? Yang kedua yaitu sadar siapa diri kita di dalam Tuhan. Sadari siapa kita. Nah, Tuhan katakan di dalam kitabnya, kita adalah ciptaan yang baru. Kalau dulu mungkin pernah disakiti, kita punya traumatis di masa lalu, kita pernah diperlakukan tidak adil, bahkan mungkin kita pernah disakiti oleh orang terdekat kita sehingga menyebabkan kita trauma terhadap kehidupan ini. Ingat, itu masa lalu. Sesungguhnya ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempunyai identitas baru, yaitu anak-anak Tuhan, yaitu anak raja. Kita mempunyai suatu identitas baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu kehidupan di dalam Kristus Yesus. Jadi kita perlu sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak raja. Anak raja tidak mungkin sembarangan hidupnya. Anak raja tidak mungkin melanggar aturan. Anak raja tidak mungkin tidak disiplin. Anak raja nggak mungkin tidak punya integritas. Anak raja tidak mungkin tidak mempunyai suatu kehidupan yang baik dan mulia. Nah, karena itu kita perlu mengisi pikiran kita dengan pola pikir yang baru, sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin kata orang kita jelek, mungkin kata orang kita direndahkan, belum ada apa-apanya. Oke, nggak apa-apa, itu kata orang. Tapi apa kata Tuhan tentang hidup saya? Itulah yang harus saya tanamkan dalam pikiran saya. Itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Oke ya? Lalu yang ketiga, menarik ini. Baik. Yang ketiga, cara merubah pola pikir yang salah berdasarkan firman Tuhan, yaitu melakukan hal-hal yang positif secara konsisten. Ingat ya, melakukan hal-hal positif secara konsisten. Apa saja itu? Misalnya baca buku. Baca buku secara konsisten itu akan membuahkan hasil, pasti akan mengubah cara pandang kita. Kalau kita baca buku-buku motivasi atau ilmu pengetahuan, itu akan mengubah, memberikan banyak informasi. Semakin banyak informasi yang kita isi dalam pikiran kita, semakin banyak peluang yang kita ciptakan untuk kita ambil dan untuk kita lalui bersama. Ya, maksud saya bukan bersama dengan teman-teman ya. Maksud saya ketika banyak input, ketika kita membaca banyak hal, atau ketika kita banyak menggali informasi, itu membuka suatu kesempatan bagi kita untuk bisa menjalani apa yang kita tahu tentang informasi itu. Ya, kalau teman-teman belum pernah tahu tentang wisata di mana ada wisata itu di mana, maka tidak ada kesempatan untuk teman-teman pergi ke wisata itu, ke tempat wisata. Tapi kalau semakin banyak teman-teman tahu wisata ada di sini, wisata ada di sana, tempat wisata ada lagi di sana, maka itu membuka peluang untuk kita datang ke tempat wisata-wisata itu, karena kita sudah tahu dia ada di mana. Tapi kalau belum pernah tahu ada wisata, bagaimana kita punya kesempatan? Jadi paling tidak kita punya kesempatan-kesempatan ya, mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif. Ya, melakukan hal-hal positif secara konsisten, membaca buku atau mendengarkan video-video inspirasi, video-video motivasi secara konsisten, karena itu akan mengubah kehidupan kita. Lalu yang keempat, teman-teman sekalian, ini penting ya, yang perlu kita lakukan untuk mengubah pola pikir yang salah, yaitu kita perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Ya, katakan padaku siapa temanmu dan aku akan mengatakan siapa dirimu sesungguhnya. Jadi dari temanmu aku akan tahu siapa dirimu. Nah, teman-teman sekalian, ternyata pengaruh dari teman-teman kita, pengaruh dari suatu komunitas di mana kita berada, itu akan membentuk pola pikir kita. Siapa diri kita, kita bisa lihat siapa teman-teman kita. Jadi, karena itu kita perlu mengelilingi diri kita dengan komunitas yang sehat, yaitu komunitas yang takut akan Tuhan. Kalau di gereja teman-teman ada komunitas komsel begitu ya, maka pergilah ke sana, bangunlah persahabatan di sana, aktiflah di sana, karena komunitas itu adalah komunitas yang sehat, yang akan melindungi kita, yang akan menolong kita untuk mengalami suatu kemajuan.
Saya ulangi dari awal. Mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal positif secara konsisten, lalu mengisi atau membuat diri kita dikelilingi oleh orang-orang yang cinta akan Tuhan. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa pikiran kita adalah penggerak dari sebuah tindakan kita. Pikiran kita penggerak dari sebuah kebiasaan kita. Pikiran kita penggerak dari sebuah karakter kita. Pikiran kita penggerak dari sebuah hidup kita. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton Jaya Inspirasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.